Acara ini didukung oleh Tangkele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam program Obsesi Seru untuk episode yang ke-10. Pada siang ini dan pada episode ini kita menghadirkan masih tentang tokoh dari Universitas Negeri Padang yang juga merupakan tokoh nasional di bidang persepakbolaan di Indonesia, yakni Bapak Dr. Emral MPD. Selamat siang Pak Emral. Selamat siang Prof. Ya, sudah bergabung bersama program Obsesi Seru. Pertama kami ingin menanyakan nama Bapak Dr. Emral MPD atau kadang-kadang orang menyebutnya dengan Dr. Emral Abus MPD. Ini bagaimana ceritanya nih? Begini Prof. Sebetulnya di ijazah saya hanya Emral saja. Emral saja. Ketika masuk kuliah dulu, teman-teman itu pada umumnya dua nama gitu, ditambah sama orang tuanya. Kita masukkan aja, ya kan? Tetapi di ijazah itu hanya satu, Emral saja. Emral saja dia. Ya. Tapi yang dikenal orang memang sekarang dengan Emral Abus gitu, Emral Abus gitu ya. Di YouTube juga dikenal dengan Emral Abus. Emral Abus gitu. Oke. Baik, Bapak Emral Dr. Emral MPD kalau kita lihat di kalangan sepak bola, baik di Sumatera Barat ataupun di Indonesia, saya pikir sudah sangat kenal ya. Sangat kenal dengan Pak Emral, tapi juga sering dikenal dengan nama Uncu begitu. Itu nama populer. Bagaimana ini? Ini cerita begini, Prof. Saya dulu kan nganggur nih. Ketika di Sanawiyah, tamat Sanawiyah lanjut ke Aliyah. Sudah kelas 2 Aliyah. Itu saya berhenti sekolah, nganggur. Berhenti di kelas 1? Di kelas 2. Di kelas 2 berhenti. Setelah itu ada orang Sumando. Ya, orang Sumando, orang kampung kita suruh kita sekolah lagi gitu. Nah, kira-kira sebelumnya, kira-kira kenapa berhenti sekolah atau ada alasan tertentu? Waktu itu kita lihat sarjana itu banyak yang nganggur gitu. Jadi kita melihat orang nganggur, kita juga ikut-ikutan, banyak yang enggak sekolah gitu. Nah, jadi akhirnya sekolah. Ketika di SMA, duduk di sebelah saya ada Iyet namanya, orang Kambang. Jadi dia tanya saya umur berapa, katanya kan. Saya umur saya udah 19 tahun. Karena tadi menganggur tadi. Berhenti tadi. Saya udah kelas 2 Aliyah. Kemudian sekolah lagi, jadi saya rugi 3 tahun. Jadi waktu saya masuk SMA itu sudah usia 19 tahun. Jadi dari teman-teman tadi lebih tua dari mereka? Iya, lebih tua, karena tua itu nak mau disebut nama. Kebetulan dia juga sukunya juga Melayu gitu. Kita Melayu, suku dia juga Melayu. Makanya mulai hari itu dia panggil saya Uncu. Akhirnya satu kelas sampai SMA panggil saya Uncu. Sampai di UMP, sampai di IKIP waktu itu, teman-teman yang satu kelas itu tetap manggil saya Uncu. Saya udah bilang sama dia, jangan panggil Uncu lagi, Emral saja. Ya kan? Tetapi mereka udah terlanjur, akhirnya populer. Termasuk si Riebel dan Smith, konsultan kita dari Jerman, juga panggil saya Ocu katanya, bukan Uncu, Ocu. Ocu. Ya, waktu itu. Ya, karena memang di media sosial, di publikasi kan ada dikenal dengan Ucu gitu ya. Itu lebih mudah orang kenal kita. Lebih mudah. Tapi waktu menganggur itu dalam sejarahnya juga saya melihat ada kegiatan ekonomi, membantu orang tua. Itu bagaimana ceritanya? Waktu kita nganggur, kita sudah fokus, sebetulnya udah ingin bantu orang tua aja lagi, tidak ada maksud untuk sekolah lagi. Waktu itu kita fokus membantu orang tua. Waktu itu ada di Heller, kemudian bikin roti, karena orang tua bikin roti. Dan itu sudah saya salin semua. Saya udah bisa bikin roti gitu. Bikin resepnya, beli resepnya ke Padang. Pokoknya kita udah bisa lah. Ya. Karena di negara itu memang satu pabrik roti itu. Betul, satu-satunya kita. Ya, pabrik roti di sana waktu itu. Ya. Termasuk juga Pak Emral juga mengantarkannya. Langsung mendistribusikan ke kedai-kedai waktu itu. Termasuk kedainya Prof, ibu orang tua dari Prof waktu itu. Ya, saya udah lama kenal dengan Prof waktu itu. Begitu ceritanya. Itu ceritanya, oke. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam media massa memang terkenal
Pak Emerald Abu itu pelatihnya dari para pelatih ya. Tapi sebelum dijawab, saya ingin menanyakan dulu tentang kampung Pak Emerald ini di mana sesungguhnya ini. Kampung kita kan di Lubuk Niur. Batang Kapas, pesisir selatan. Dulu negarinya memang kenegarian negara Ampek Ketumudi. Ya, Ampek Ketumudi namanya. Ya. Ya kan? Kita lahir di sana, kemudian ada salah satu lapangan sepak bola yang terkenal lah di Batang Kapas. Di Batang Kapas ya. Ya, Batang Kapas. Bukan di Ampek Ketumudi saja, di Batang Kapas kenal dengan lapangan sepak bola Lubuk Niur itu ya. Ya. Jadi apakah ada kaitannya itu dengan, kalau tidak salah juga ada tokoh nasional sepak bola yang seangkatan dengan Pak Emerald ya, dari Lubuk Niur itu juga? Bukan seangkatan, junior kita. Oh, junior malah ya. Junior tapi kita. Lapangannya itu juga ya. Lapangan itu juga. Kemudian kami dengan namanya Indra Safri. Indra Safri ya. Sekarang udah top lah, ya kan. Kebetulan kita yang mendidik beliau dan junior kita. Ya, waktu itu ada yang bina kita, termasuk Pak Fakhrizul. Fakhrizul senior kita, untuk bagus sekali main bolanya, pemain PSL waktu itu. Kemudian Safnil. Safnil inilah yang ajak kami berdua dengan Indra Safri untuk bisa bergabung di tim kenegarian waktu itu. Tim kenegarian yang menentukan turun tidak turunnya Pak Safnil ini. Ya kan. Kami disuruh turun, mainlah waktu itu. Itu mulainya. Sekarang Pak Indra itu, Indra Safri, ya udah top banget lah. Ya, sekarang menjadi direktur teknik. Hari ini beliau sedang di Kroasia. Ya. Kemarin beliau mengontak saya, kasih tahu, dan semalam meeting sama beliau dengan APSSI, Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia. Beliau hadir tadi malam melalui Zoom meeting. Ya. Oke, berarti itu pada waktu kecil itu punya andil ya untuk pengembangan sepak bola, baik Pak Emerald dan juga Pak Indra Safri. Lapangan itu berarti punya sejarah. Punya sejarah betul ya. Lapangan yang datar waktu itu bagus sekali. Ya. Kemudian ketika kita main, kalau ada datang klub-klub dari luar, itu penontonnya luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, karena pada waktu itu kalau saya pun dari Tui 5 kilo kan harus datang sorenya ke situ kan. Oke. Baik, kemudian kita kembali tadi. Itu sebetulnya Pak Emerald Abu itu kalau dipublikasi lah di media sosial, itu disebut sebagai pelatih di Indonesia ini. Itu bagaimana maksudnya itu? Begini, artinya saya jadi seorang instruktur pelatih. Instruktur pelatih ya. Sebelumnya tentu jadi pelatih dulu. Saya melatih di PPLP, di Diklat Sepak Bola Padang, mulai dari tahun 85, kemudian 6 tahun jadi asisten. Kemudian saya sekolah ke Jerman tahun 93. Sekolah pelatih? Sekolah pelatih. Yang ngambil diploma di Jerman, Leipzig, Jerman Timur. Selama 6 bulan. Kemudian kembali dari sana, Pak Zuarana seperti itu, beliau sedang jadi menteri dan ketua PSSI. Ketua PSSI memaksa saya atau menyuruh saya tidak boleh tidak jadi pelatih katanya. Dia tawar waktu itu, beliau nawarkan saya melatih di Semen Padang. Saya bilang tidak, Pak. Kemudian di PSP tidak, Pak. Tidak juga. Kenapa tidak? Karena di senior tuh, Pak, ilmu saya ini tidak dibutuhkan mereka. Mereka lebih pintar daripada kita. Lebih baik saya melatih itu di PPLP. Di usia lebih bawah. Lebih di bawah gitu. Usia 15 tahun, 16 tahun. Yang di di Sungai Sapi sekarang. Akhirnya saya kembali dari sana di SK kan. Saya melatih di PPLP itu. 6 tahun. Alhamdulillah prestasi kita sumbar waktu itu. Juara PPLP seluruh Indonesia, kemudian juara Popnas di Surabaya. Kita mendapatkan medali emas. Setelah itu saya naik menjadi instruktur. Instruktur tahun 99 kita diutus oleh PSSI untuk seminar instruktur di Malaysia waktu itu. Saya dengan Benar Sum dari Jerman Barat, kemudian Sartono Anwar. Itu berapa orang dari Indonesia? 2 dari Indonesia, tambah 1 dari Jerman itu. Karena dia instruktur dari instruktur FC waktu itu. Kita dibina untuk menjadi instruktur. Di samping itu saya juga pernah melatih di PSP Padang sama Indra. Indra Safri Indra Safri, kemudian di Deli Serdang. Ya, 3 tahun di sana, kemudian di PSPS Pekanbaru. 2 tahun juga di sana. Pernah jadi direktur teknik. Kemudian di Persib Bandung, di Piala Champion. Kita pernah bimbing tim itu ke Vietnam, ke Laos, Myanmar, ke Maldives. Alhamdulillah kita lolos ke
8 besar waktu itu. Ya. Kemudian saya tunjuk lagi 2017 jadi pelatih Persib Bandung menggantikan Jajang. Oh, Jajang. Ya, jadi Jajang. Kemudian awal 2020 saya juga dinobatkan menjadi pelatih Bali United untuk memimpin champion main ke Singapura dan Melbourne. Setelah itu kita pandemi, sampai pandemi. hari ini kita istirahat. Tidak ada kegiatan, termasuk kegiatan instruktur. Jadi tahun 99 itulah saya dinobatkan mulai jadi instruktur. Ya. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Itu yang tadi yang pelatih sebagai pelatih itu berarti instruktur untuk pelatih ya. Jadi untuk pelatih ya. Jadi sebagai instruktur ini dari tahun 99 sampai 2017 ya, itu lama ya. Untuk Indonesia hanya satu-satunya saya. Satu pula sih, Mas. Satu-satunya. Yang instruktur tadi. AFC yang ada di Indonesia. Itu dapat sertifikat dari mana sebagai dari AFC. Oh. AFC yang menobatkan kita, ya kan? Itu yang AFC itu yang menugaskan kita. 2017 baru ada teman-teman kita buat kursus instruktur di Indonesia. Baru ada yang nyusul Bambang Nurdiansa, Indra Safri, Saprianto Rusli, Jajang Nurjaman, bukan Jajang Nurjaman, Mundari Karya. Itu sejak 2017 baru ya? 2017. Ya. Kalau sekarang sejak 2019 sudah mulai ada banyak. beberapa orang ya. Jadi instruktur AFC untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya. Tapi yang Pak Emral juga tetap sebagai senior. Oh, seniornya. Seniornya instruktur di Indonesia. Ya. Sobat Obsesi, kalau kita lihat itulah Pak Emral Abus yang di Indonesia sejak 99 ya sebagai 99. Instruktur ya, sebagai pelatihnya sampai untuk pelatih sampai 2017. Setelah itu baru ditambah dengan teman-teman yang lain ya. Oke. Baik, berikutnya kalau prestasi-prestasi untuk melatih tadi itu seperti apa? Melatih di klub-klub tadi juga kan ada sebagai pelatih kan juga selain sebagai instruktur ya. Nah, itu bagaimana? Alhamdulillah selama kita melatih, apalagi ketika saya melatih di PPLP, baik itu sebagai asisten 6 tahun. Ketika saya jadi asisten itu banyak pengalaman yang luar biasa. Saya dibimbing oleh Pak Usman Chan, ya, yang pelatih senior, tamatan olahraga juga beliau. Saya banyak belajar sama beliau. Kemudian sama Pak R.E. Ardis, beliau mantan pelatih Jakarta. Termasuk pelatih Sultan Hara dulu beliau. Saya banyak belajar dari beliau. Tetapi ketika saya jadi asisten, 2 orang pelatih kepala itu sering meninggalkan PPLP karena beliau jadi wasit. Jadi kesempatan itu malah saya ambil. Positifnya bagi saya banyak yang bekerja waktu itu. Ketika jadi asisten kita pernah jadi juara PPLP Indonesia di Padang tahun 86 ya, kita juara ya. Kemudian untuk Sumatera itu kita selalu juara. Selalu juara untuk Sumatera. Kemudian ketika saya jadi pelatih kepala itu alhamdulillah prestasi luar biasa, menurut saya sangat bagus lah prestasi kita sampai saya selesai. Akhirnya 2000 saya pindah ke PSPS Pekanbaru. Ditawar oleh Parlin Segian sebagai asisten beliau. Saya kenal beliau ketika kursus. Di AFC. Beliau tidak lulus, saya lulus. Waktu itu, tetapi waktu itu belum ada sertifikat itu belum menentukan untuk jadi pelatih kepala. Ya, beliau pelatih kepala, saya jadi asisten di PS Pekanbaru. Waktu itu yang jadi gubernur Pak Saleh Yazid. Kita akrab dengan beliau karena beliau sangat sungguh-sungguh membina PSPS waktu itu. Kalau pelatih itu juga Pak Emral juga terlibat jadi wasit, tidak boleh apakah? Tidak boleh ya. Kalau pelatih saja gitu ya. Pelatih saja sebagai fokus kita. Fokus ada juga yang jadi pelatih juga jadi wasit. Tapi tidak fokus, ya kan. Kita fokus dari dulu hanya jadi pelatih. Saja. Setelah tahun 99 itu kita lebih fokus ke ini, di samping jadi pelatih juga fokus ke instruktur. Instruktur ya. Kemudian kalau kita lihat perkembangan dunia sepak bola akhir ini bagaimana? Sebenarnya Sumatera Barat atau Indonesia, bagaimana pandangan Pak Emral? Kalau menurut saya Indonesia sudah maju. Udah maju pesat ya. Pesat perkembangan sepak bola kita.
apalagi kita bercerita dulu semenjak Indra Safri pegang timnas usia 14, juara di Hong Kong, berapa kali dia juara di Brunei, habis itu dia pegang usia 19, ya kan? Kemudian usia 20 juga juara, ya kan? 23 kemarin SEA Games runner up. Kemudian usia 16 yang dipegang Fahri, usia 16 yang dipegang si Bima Sakti, sangat bagus ya. Kemudian kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia tahun 2021. Nah, ini salah satu prestasi yang bagus. Tidak pernah kita jadi tuan rumah Piala Dunia, sekarang kita ditunjuk. Kenapa kita ditunjuk? Karena animo masyarakat ketika ada pertandingan itu luar biasa. Apalagi usia-usia junior itu di dunia kita luar biasa. Paling tinggi jumlah penonton gitu. Oke, tapi masyarakat sepak bola misalnya, tapi kadang-kadang ada juga mengatakan Indonesia tidak pernah menang itu di tingkat ASEAN, SEA Games dan lain-lainnya. Itu bagaimana persoalan? Kalau di senior kita masih di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, di bawah Thailand. Ya, tetapi sekarang yang muda-muda yang muda-muda sekarang mudah-mudahan inilah yang akan menjadi cikal bakalnya pemain nasional kita nantinya. Sudah sama-sama kita lihat hari ini timnas U19 kita kan sedang TC di Kroasia. Di Kroasia. Dengan Bulgaria memang kita kalah. Dengan Kroasia kita kalah, tapi dengan Arab Saudi kita ketinggalan 3-0, tetapi bisa kita balikkan menjadi 3-3. Berarti Arab Saudi ini kan juara Asia. Juara Asia. Juara Asia bisa kita samakan. Setelah itu tim kita bertanding lawan Qatar. Qatar. Kita menang 2-1, kemudian main yang kedua kita udah unggul 1-0, akhirnya 1-1. Malam ini ada pertandingan lawan Bosnia. Bosnia jam 8.45 nanti malam. Mudah-mudahan tim kita bermain lebih bagus lagi. Amin. Kemudian berikutnya kita masuk ke dunia akademik. Ini masuk dunia akademik. Tadi kan dunia kepelatihan ya di persepak bola. Itu kalau doktornya itu kapan itu? Itu umur berapa itu? Sebetulnya saya sudah terlambat. Saya malu dengan Prof. Ya kan. Malu dengan Pak Jasrial, ya kan. Beliau sering marah sama saya, sekolah lah, Uncu katanya kan, sekolah lah Pak Embral. Karena sibuk tadi melatih. Karena sibuk melatih. Luar biasa. Kalau sudah kita melatih, tinggal semuanya. Tinggal semua. Akhirnya melanjutkan doktor. Akhirnya saya melanjutkan S2 2001 S2. 2003 selesai 2 tahun alhamdulillah di UMP. UMP. Waktu itu saya juga ditugaskan oleh Bapak Bupati waktu itu, Nasrul Abid, sebagai wakil bupati Mas itu ya, untuk membantu PSL sebagai tuan rumah 2001 itu. Porda. 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 Saya 3 hari latih, kemudian 3 hari asisten. Nah, alhamdulillah kita juara medali emas 2001 itu. 2001 di Painan kita juara. Kemudian 2009 ya saya melanjutkan S3 di Jakarta. Sebetulnya 2007. Ya, 2007 itu saya udah ikut tes. Tetapi ada kesempatan sebagai TSG. Tadi study group di AFC. Karena kita tuan rumah Piala AFC waktu itu di Jakarta dan Palembang. Saya ditugaskan untuk menjadi TSG. Mengamat pertandingan, kemudian melaporkan bersama teman-teman dari FIFA, dari AFC waktu itu. Saya tunda untuk ngambil S3-nya. Ke 2009. Ke 2009. 2009 saya ambil, 2013 alhamdulillah saya menyelesaikan studi S3 saya di Jakarta. Di UNJ. Pendidikan apa tuh? Pendidikan olahraga. Tapi disertasi saya tentang sepak bola. Bikin model-model latihan sepak bola. Disertasinya tentang model-model pelatihan sepak bola ya. R&D. Pelatihan pengembangan ya. Berarti ada kaitannya juga dengan sepak bola. Membuat bentuk-bentuk latihan sepak bola gitu. Baik.
Kemudian kalau kita lihat berikutnya ini obsesi dari Pak Emral Abus. Pertama tentang tentang pendidikan olahraga di perguruan tinggi dulu. Bagaimana pendidikan olahraga di perguruan tinggi di Indonesia ini? Kalau menurut saya pendidikan olahraga perguruan tinggi di Indonesia sangat dibutuhkan sebetulnya, karena dari moto itu mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat, dalam jiwa yang sehat bersemayam badan yang sehat. Dalam badan yang sehat bersemayam jiwa yang sehat. Ini penting. Tentunya para pembina dan pengamat harus memahami, ya kan, bagaimana supaya olahraga itu betul-betul dari olahraga ada menurut Undang-Undang nomor 5 2000 nomor 3 2015 bahwa ada olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, olahraga prestasi. Tentunya ujung-ujungnya itu kan prestasi. Ya, di samping rekreasi tadi, pendidikan ujungnya prestasi, ya kan? Ketika prestasi itu dilahirkan oleh anak bangsa ini, biasanya bendera kita naik, berkibar ya. Sama dengan salah seorang kepala negara kita mengunjungi satu negara. Ya. Jadi bendera itu berkibar. Begitulah harga dari prestasi itu. Lagu Indonesia Raya biasanya dikumandangkan ya. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Ya, begitu. Namun demikian, tentu kita harus bisa memilah-milah dari 3 olahraga tadi itu. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ya, itu. Kemudian opsi saya ini karena kita punya 3 instruktur di UMP sendiri. Termasuk sekarang si John Arwandi juga sudah instruktur. Kita libatkan untuk menjadi instruktur. Sudah dapat sertifikat berarti? Sudah dapat sertifikat untuk di sesi D dan akan jadi asisten di C. Oh, begitu. Ya, itu sih. Kemudian Alex sudah jadi instruktur fisik. Oh, Alex. Ketika akhir 2019 dan awal 2020 saya kan natar di Timor Leste. Timor Leste. Saya natar di sana lisensi B. Itu Alex yang saya bawa waktu itu. Tetapi karena Alex sudah dipanggil Sintayong untuk menjadi asisten Sintayong di Timnas. Sekarang Alex jadi asisten Sintayong di Timnas, juga berada di Kroasia sekarang. Dan Alex masih sangat muda ya? Ya, yang muda dan sudah doktor. Sudah doktor ya? Sudah memiliki lisensi A. Ya, mulai dari C, B, A kita yang instruktur yang Alex itu. Dan kemudian sering kita bawa sebagai asisten kita. Ya, dia sangat potensi, sangat muda dan mantan pemain sepak bola gitu. Oh, Alex mantan pemain sepak bola juga? Mantan sepak bola PPLP Padang. Oh, PPLP Padang. Jadi lengkaplah dia untuk sebagai instruktur dan sebagai pelatih. Berarti ada 3 ya, ada tiga. Ya. Sudah ada regenerasi, sudah ada lah. Dengan adanya 3 instruktur itu, saya punya konsep sekarang ini, saya sudah telepon Pak WR4 agar kita pusat atau tempat mengadakan instruktur Indonesia. Universitas Negeri Padang. Salah satunya konsep kita adalah bagaimana mahasiswa kepelatihan itu yang ngambil spesialisasi sepak bola itu kita berikan sertifikat. Kita kerjasama dengan PSSI. Ya kan, yang akan menguji nanti kan kita. Iya, yang uji kita. Jadi itu satu. Kemudian kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Karena sesuai dengan Impres nomor 3 2018, percepatan sepak bola itu kan banyak departemen, banyak menteri yang dilibatkan untuk meningkatkan perkembangan sepak bola itu, termasuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Guru-guru olahraga itu kita tatar supaya menjadi pelatih yang resmi memiliki lisensi. Punya sertifikat ya. Termasuk Departemen Agama. Iya. Ya kan? Guru-guru banyak juga. Ada guru-guru di sana kita tatar. Kemudian saya masih ingat ketika saya belajar di Leipzig dulu, bagaimana kita mendatangkan
mahasiswa kepelatihan seluruh Indonesia untuk sekolah di sini, untuk ngambil lisensi sekalian. Itu rencana kita. Dengan 3 instruktur tadi memungkinkan ya kerjasama dengan bisa ya? Bisa. Kita juga memiliki sarana prasarana yang bagus. Kita punya lapangan sepak bola, kita punya mes di Lubuk Buaya, kita punya hotel di Air Tawar. Air Tawar ya. Itu udah memadai ya. Kami sudah survei dan kami sudah laporkan ke PSSI dan PSSI sudah jawab secara lisan akan melaksanakan kerjasama ini dengan UMP. Tinggal konsep kita lagi dan kita presentasi. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Untuk mengadakan kursus-kursus di kampus kita sendiri. Ini harapan saya. Mudah-mudahan. Tentunya kita ada dukungan di semua pihak. Terakhir, tentang pengembangan obsesi tentang pengembangan sepak bola di Indonesia, itu seperti apa dalam pikiran Pak Emral Abbus sebagai seorang pelatih dan instruktur juga? Begini, Prof. The best, the coach, the best player. Ketika kita melahirkan pelatih-pelatih yang berkualitas, otomatis akan melahirkan pemain-pemain yang berkualitas. Untuk itu kita lebih memperbanyak baik jumlah maupun kualitas. Alhamdulillah, yang dulunya kita tidak punya pro. Pro license itu tidak ada di Indonesia. 2018 April sampai 2019 April, Indonesia sudah melahirkan 20 pelatih-pelatih yang memiliki sertifikat pro diploma. Itu ada 1 tahun kita belajar, termasuk salah satu paketnya di Spanyol, di Alaves. Satu paket di sana tahun 2019 awal waktu itu. Alhamdulillah kita dijamu oleh kedutaan kita di sana. Kebetulan Rangsmando kita menantunya Vivaldi. Itu bekerja di kedutaan itu. Bekerja di kedutaan. Saya telepon, Pak, saya tunggu. Akhirnya kami resmi dijamu oleh kedutaan Indonesia di Spanyol waktu itu. Kalau kita lihat ini yang terakhir, klub sepak bola itu ada pelatih. Selama ini pelatih itu apakah wajib yang punya sertifikat atau boleh yang tidak punya sertifikat? Wajib ya. Untuk 2021 yang menangani level Liga 1 itu harus yang memiliki lisensi pro. Awalnya 2020 ini, tapi ditunda menjadi 2021. Yang akan pegang menjadi pelatih-pelatih Liga 1 itu harus yang memiliki pro. Makanya kenapa saya kemarin itu didaulat menjadi pelatih Bali United. Sementara Teko itu bagus melatih. Sertifikatnya tidak cukup untuk menjadi pelatih champion. Champion. Makanya saya diminta untuk mendampingi Teko sebagai pelatih kepala. Itu makanya sertifikat itu penting. Jadi makanya kita jadi pelatih kepala. Makanya kita jadi pelatih kepala. Karena beliau belum punya sertifikat itu. Kalau seandainya tidak ada yang memiliki lisensi pro itu, tidak boleh didenda. Dan klubnya tidak boleh ikut bertanding. Itu salah satu persyaratan. Makanya diploma itu, sertifikat itu penting. Penting dimiliki oleh seorang pelatih. Baik, Sobat Obsesi, demikian bincang kita dengan Bapak Dr. Emral MPD, dosen dari Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Negeri Padang, tokoh olahraga di Indonesia, dan tadi juga sekali lagi disebut oleh dunia publikasi bahwa Pak Emral sebetulnya adalah pelatih para pelatih itu sendiri. Demikian saja, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Tangkelek yang juga mendukung program Obsesi Seru setiap episode. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua. Kalau tadi kan buat guru tadi ya. Sekarang buat orang tua saya ciptakan satu lagu juga yang tujuannya gimana ketika bagaimana si anak ini. Acara ini didukung oleh Tangkelek.